Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nabi Idris alaihissalam adalah salah satu nabi yang disebutkan dalam Al-Quran dan termasuk dalam 25 nabi yang wajib diimani. Nabi Idris alaihissalam adalah nabi kedua setelah Nabi Adam alaihissalam dan menjadi keturunan pertama yang diutus menjadi nabi setelah Nabi Adam alaihissalam dan memiliki nama lain, Henokh. Nabi Idris alaihissalam pernah merasakan kematian, kemudian ia dihidupkan kembali. Dan Nabi Idris pernah berkunjung ke surga maupun neraka, dan ia lupa membawa kembali sendal yang ia letak di antara pohon-pohon surga, dan Nabi Idris pun masuk kembali ke dalam surga. Tapi sebelum itu, jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasinya. Share informasi ini ke grup atau media sosial kalian, sebab sebaik-baik kalian adalah orang yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Dikisahkan, pada suatu ketika, malaikat Israil sang penjabut nyawa sangat merindukan Nabi Idris alaihissalam sampai meminta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk diizinkan turun ke bumi untuk menemui Nabi Idris. Allah Subhanahu wa taala lalu mengizinkan malaikat Israil berkunjung kepada Nabi Idris alaihissalam menjelma dalam bentuk manusia, dan setiap hari mereka selalu beribadah bersama. Hingga suatu ketika Nabi Idris alaihissalam berkata kepada malaikat Israil sang penjabut nyawa, "Aku ingin engkau mencabut nyawaku. Aku ingin tahu bagaimana rasanya kematian. Kemudian aku memohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menghidupkanku kembali sehingga aku dapat memperbanyak ibadahku kepada Allah." Malaikat Israil menjawab, "Aku tidak akan mencabut nyawa seseorang kecuali atas izin Allah Subhanahu wa taala." Seketika turun wahyu kepada malaikat Israil untuk mencabut nyawa Nabi Idris. Maka malaikat Israil mencabut nyawa Nabi Idris. Nabi Idris pun meninggal. Setelah itu, malaikat pencabut nyawa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar menghidupkan Nabi Idris, dan kemudian Allah Subhanahu wa taala menghidupkannya kembali. Lalu, malaikat pencabut nyawa bertanya, "Bagaimana rasa kematian itu?" Nabi Idris menjawab, "Sesungguhnya ketika hewan dikelupasi kulitnya saat ia hidup, maka sesungguhnya sakitnya kematian 1000 kali lebih sakit daripada itu." Malaikat pencabut nyawa kemudian berkata, "Kehati-hatian dan kelembutan saat aku mencabut nyawamu belum pernah aku lakukan sebelumnya kepada seorang pun." Kemudian Nabi Idris berkata, "Bisakah engkau mengajak aku untuk melihat surga dan neraka?" Kemudian malaikat pencabut nyawa menjawab, "Wahai Nabi Allah, permintaanmu lagi-lagi sungguh aneh." Tak berselang lama, turun perintah Allah Subhanahu wa taala kepada malaikat Israil untuk membawa Nabi Idris melihat surga dan neraka. Tiba di neraka, Nabi Idris melihat siksa yang disiapkan Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala. Malaikat Israil bertanya kepada Nabi Idris, "Mengapa engkau ingin melihat keadaan neraka?" Bahkan para malaikat pun semua takut untuk melihatnya. Nabi Idris alaihissalam kemudian menjawab, "Saya takut dengan azab Allah yang amat pedih, tapi semoga imanku menjadi tebal sesudah melihatnya." Setelah itu, Nabi Idris pingsan karena melihat wujud malaikat penjaga neraka yang sangat mengerikan. Sesudah bangun dari pingsannya, Nabi Idris alaihissalam kemudian berkata, "Aku ingin kamu pergi membawaku ke surga, hingga aku dapat melihat kenikmatan yang diciptakan Allah Subhanahu wa taala buat hambanya, dan supaya aku lebih menambah ketaatanku kepada Allah Subhanahu wa taala." Ketika sampai di pintu surga, Nabi Idris alaihissalam dan malaikat Israil disambut oleh malaikat Ridwan, penjaga pintu surga. Nabi Idris alaihissalam kemudian berkata, "Wahai malaikat Israil, aku telah merasakan kematian, melihat dahsyatnya siksa neraka. Apakah engkau berkenan memohonkan kepada Allah Subhanahu wa taala agar mengizinkanku masuk ke dalam surga?" Lalu malaikat Israil memohonkan kepada Allah Subhanahu wa taala agar memberikan izin kepadanya dan Nabi Idris untuk masuk ke dalam surga dan keluar kembali. Maka Nabi Idris kemudian masuk ke dalam surga dan meletakkan sandalnya di bawah sebuah pohon di antara pohon-pohon surga. Hingga tiba waktunya Nabi Idris keluar dari surga dan harus kembali ke dunia. Kemudian Nabi Idris alaihissalam berkata kepada malaikat pencabut nyawa, "Wahai malaikat Israil, sandalku tertinggal di surga. Antarkan aku kembali ke surga." Kemudian malaikat Israil mengantarkannya. Dan kali ini Nabi Idris tidak mau keluar dari surga. Kemudian malaikat pencabut nyawa berteriak, "Wahai Idris, keluarlah." Nabi Idris kemudian berkata, "Aku tidak akan keluar karena Allah Subhanahu wa taala telah berfirman dalam surat Al-Ankabut ayat 57, setiap yang berjiwa akan merasakan mati, kemudian hanya kepada kamilah kamu dikembalikan. Quran surah Al-Ankabut ayat 57. Dan aku telah merasakannya. Dan Allah Subhanahu wa taala telah berfirman dalam surat Maryam ayat 71,
dan tidak ada seorang pun di antara kamu yang tidak mendatanginya, neraka. Hal itu bagi Tuhanmu adalah suatu ketentuan yang sudah ditetapkan. Quran Surah Maryam ayat 71. Dan aku pun telah benar-benar mendatanginya. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga berfirman dalam surat Al-Hijr ayat 48. Mereka tidak merasakan lelah di dalamnya, dan mereka tidak akan dikeluarkan darinya. Quran Surah Al-Hijr ayat 48. Lalu, siapa yang akan mengeluarkanku dari surga? Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan wahyu kepada malaikat Israel, sang pencabut nyawa. Biarkanlah dia di sana. Sesungguhnya aku telah menetapkannya pada zaman azali bahwa dia memang termasuk penghuni surga. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.